Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Aulia. Saya ingin mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Peran Bimbingan Orang Tua dalam Mengatasi Perilaku Merokok pada Anak Remaja di Kampung Sukajadi, Kecamatan Karangbaru. Nah, yang pertama ada pendahuluan atau latar belakang masalah. Nah, pada dasarnya aktivitas merokok adalah perilaku yang dipelajari. Hal itu berarti ada pihak-pihak yang berpengaruh besar dalam proses sosialisasi. Konsep sosialisasi merupakan suatu proses transmisi nilai, sikap ataupun perilaku-perilaku dari generasi sebelumnya kepada generasi berikutnya. Dalam kaitannya dengan pelaku merokok, pada dasarnya hampir tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya untuk jadi perokok. Bahkan tidak menuntut anggota masyarakat untuk menjadi perokok. Nah, selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Nah, jadi di rumusan masalah ini yaitu terbagi 3 rumusan. Yang pertama ada bagaimana peran bimbingan orang tua dalam mengatasi perilaku merokok pada remaja di Kampung Sukajadi, Kecamatan Karangbaru. Nah, yang kedua ada faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perilaku merokok pada remaja di Kampung Sukajadi, Kecamatan Karangbaru. Nah, yang ketiga di sini ada kendala apa saja yang dihadapi dalam mengatasi perilaku merokok pada remaja di Kampung Sukajadi, Kecamatan Karangbaru. Nah, yang selanjutnya ada tujuan penulisan. Di tujuan penulisan ini yaitu terbagi 3 tujuan. Yang pertama untuk mengetahui bagaimana peran bimbingan orang tua dalam mengatasi perilaku merokok pada remaja di Kampung Sukajadi, Kecamatan Karangbaru. Yang kedua ada untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku merokok pada remaja di Kampung Sukajadi, Kecamatan Karangbaru. Nah, untuk yang ketiga ini yaitu untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam mengatasi perilaku merokok pada remaja di Kampung Sukajadi, Kecamatan Karangbaru. Nah, yang selanjutnya ada metode penelitian atau jenis penelitian. Di sini jenis penelitian ini yaitu merupakan penelitian lapangan atau field research, yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan informan atau responden melalui instrumen pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Nah, yang selanjutnya itu ada hasil penelitian dan pembahasan. Nah, jadi di analisis penelitian ini yaitu salah satunya pola didik yang bersifat religius, yaitu pola didik yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya untuk dalam kehidupan bermasyarakat kelak. Pendidikan agama dirasa sangatlah penting, apalagi dalam kehidupan yang kritis seperti sekarang ini. Terdapat banyak cara yang ditempuh pada para orang tua untuk menjadikan anaknya sebagai generasi penerus yang berguna. Nah, berbagai cara ditempuh para orang tua agar anak-anaknya itu tidak terjerumus ke hal-hal yang bersifat negatif dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun ada sebagian orang tua yang terlihat cuek dalam mendidik anaknya yang hanya mengontrol pergaulan anaknya melalui telepon. Nah, adapun yang mendidik anaknya secara keras, nah hal ini disebabkan karena pendidikan para orang tua mereka yang minim, sehingga mereka berpikir dengan mendidik keras anak akan menjadi lebih penurut. Tetapi tidak demikian. Namun, anak menjadi lebih membangkang, terbukti dari wawancara di atas. Nah, dengan pola didik orang tua yang keras, anak-anak akan lebih membangkang dan mengabaikan nasihat orang tua mereka. Nah, selanjutnya ada remaja yang merokok merupakan suatu cara untuk mengatasi stres, sehingga tampak bahwa hal ini dipengaruhi oleh kurangnya perkembangan keterampilan dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kurangnya pengalaman yang diberikan orang tua
merupakan langkah awal dalam pengambilan keputusan dalam setiap permasalahan yang dialami remaja. Remaja yang kurang pengalamannya dan ketidakmampuan mengendalikan emosi. Kemudian diekspresikan dalam pergaulan dengan teman-temannya yang merokok, yang akhirnya menyebabkan mereka sendiri juga ikut merokok. Faktor lain yang menyebabkan merokok adalah banyaknya permasalahan yang dihadapi sehingga remaja menjadi stres. Stres adalah suatu reaksi fisik dan psikis terhadap setiap tuntunan yang menyebabkan ketegangan dan mengganggu stabilitas kehidupan sehari-hari. Nah, jadi penyebab stres yang dialami remaja itu dapat berasal dari situasi atau peristiwa yang terjadi pada remaja tersebut. Nah, alangkah sangat disayangkan jika generasi penerus bangsa yang menjadi harapan besar keluarga justru terkontaminasi mental dari rohaninya oleh bahayanya rokok sejak dini. Sedikit banyaknya remaja yang mengkonsumsi rokok sejak dini akan berdampak pada perkembangan mental dan psikologinya. Oleh karena itu, pihak keluarga dan pihak-pihak yang lainnya harus memberikan pengawasan ekstra ketat agar anak remaja tidak merokok, baik yang terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Nah, jadi kesimpulannya itu yang pertama ada berdasarkan hasil penelitian ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran bimbingan orang tua dalam mengatasi perilaku merokok pada remaja di Kampung Sukajadi yaitu membimbing anak untuk taat beragama, untuk lebih taat kepada agama dan membimbing anaknya untuk sangat disiplin atau membimbing anaknya untuk mengetahui adanya bahaya merokok dan membimbing anaknya untuk hati-hati memilih teman atau bergaul. Nah, yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku merokok pada remaja di Kampung Sukajadi, yaitu salah memilih teman atau salah berteman dan takut dibilang tidak milenial atau tidak sering bergabung dan ingin coba-coba dan kurangnya pengawasan orang tua. Dan selanjutnya ada kendala dalam mengatasi perilaku merokok pada remaja di Kampung Sukajadi, yaitu orang tua masih sulit mengontrol emosi saat anaknya melakukan kesalahan, kurang memiliki kesempatan waktu dikarenakan mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari dan kurangnya kemampuan ekonomi sehingga tidak mampu untuk memberikan pendidikan lebih dalam keagamaannya seperti di pesantren. Nah, sekian dari hasil presentasi saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.